pets apa tuh, apa namanya, apa ya Pak, pet binatang peliharaan. Nah, setiap ada binatang peliharaan itu disuntik. Kemudian, setiap ada, apa namanya, ada yang mati itu, pet-nya apa, peliharaannya itu diselidiki begitu. Nah, untuk saat sekarang ini, kalau saya kan nah, konsumsi ayam misalnya ya, Pak, ya, kita kan nggak beli yang frozen-an. Jadi kita kan karena agama kita Islam, berarti kita kan nyembelihnya secara Islam. Jadi saya kan biasanya beli ayam hidup, minta tolong sama ada dokter muslim di sini yang bisa potongin. Jadi, nah, saat sekarang saya, terhenti untuk beli ayam itu, karena apa, mereka takut kalau ada konsumsi ayam, mereka takut aja Pak kalau sampai ada nanti flu burung atau segala macam. Habis itu untuk udara juga, contohnya ada beberapa kali datang angin, itu, semua tanpa terkecuali harus ada dalam rumah, menutup rapat pintu rumah. Karena ketakutan mereka nanti mana tahu ada datang lewat udara. Nah, beberapa bulan yang lalu itu juga terjadi banjir di perbatasan antara Korea Utara dan Cina, itu banjir dari Banjir bandang, mereka juga ini waspada terhadap air yang mengalir ke sini. Tapi begitu air mengalir sama barang-barang yang hanyut. Oh, takut. Nah, untuk itu juga mereka tidak tidak melakukan apa, kan ada border yang buka kan biasanya di Dangdong itu tempat barang-barang masuk ya Pak ya, barang-barang impor masuk, segala macam masuk. Sekarang tidak ada lagi yang masuk, sampai barang-barang masuk pun mereka menghentikan ya gitu, bukan lockdown terhadap manusia aja, terhadap barang juga. Jadi ya pasti ada kelonjakan barang yang signifikan pasti terjadi. Berarti itu menurut kamu Dan produk lokal pun di sini, dan gimana? produk lokal pun di sini ya ada produk lokal pun misalnya gini ya Pak ya, kayak kebanyakan sih orang-orang menyenangi produk impor dari Indonesia, kayak deterjen dari Indonesia ya kan, banyak yang menyenangi, bahkan warga negaranya sendiri menyenangi gitu kayak shampoo atau segala macam. Nah, produk lokal ada, bahkan produk lokal pun agak susah didapatkan. Kayak ada saya dengar teman mendapatkan ya sampo misalnya Pak ya, itu tidak boleh kita beli 2, cuma 1. Oh, gitu ya. Nah, segitu susahnya. Jadi nggak boleh Mhm. barang-barang itu sembarangan gitu ya. Jadi mhm, Eh, jadi kelipatan kenaikan harga itu sekarang itu bisa sampai 300%. kenaikan harga ya. Baik, itu kan di sana kan kita beda ya sama. Sampai 300. Jadi sebenarnya kalau pemerintahan seperti Korea Utara kan dia pemerintahan sifatnya dia terpusat sekali ya. Jadi apa kata di atas itu pasti sampai ke bawah ikut ya gitu ya. Jadi beda sama di sini. Sini ada RT, RW itu lain-lain nanti kelakuannya di lapangan. Yang saya minta sebenarnya solusi dari kalian ini sebenarnya solusi bagaimana kalau bisa solusi kalian ini disebarluaskan gitu, tidak hanya di kelas ini saja. Karena kan ini COVID ini bukan cuma pengantar apa, komunikasi bisnis saja yang kita pelajari. Komunikasi berbuih-buih pun kita pandai cerita, tapi kalau penyakit sudah datang, itu nggak akan efektif juga. Gitu ya. Jadi yang saya inginkan dari tugas kalian ini, saya sudah baca tugas-tugasnya, itu rata-rata normatif aja, yang seperti kita lihat di TV aja, atau yang kita lihat di media-media sosial bagaimana mencegah COVID. Toh COVID-nya nggak turun-turun juga sampai hari ini, setiap hari naik. Oh, di satu daerah optimis, tahu-tahu di daerah lain pesimis. Di satu daerah optimis, atau daerah lain pesimis. Nggak habis-habis. Nanti seminggu optimis, seminggu pesimis. Kemudian seminggu lagi optimis, seminggu lagi pesimis. Jadi ini seperti kita itu apa ya, di semangat kayak kita tuh kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, nggak habis-habis. Nggak ada penyelesaian yang Mungkin dari segi kualitasnya lagi Pak.
kualitas pelaksanaan ya. Ini saya mau kasih gambaran. Sebenarnya semua yang diutarakan itu memang itu solusi. Nah, sekarang tadi saya udah kasih tugas sedikit ya, di tambahan dari tugas yang kemarin sekarang ini. Yang normatif tadi cuci tangan tuh hapus. Cari yang pertama saya minta tadi gimana cara melakukan kontak tracing yang efektif dengan kondisi COVID yang udah kacau balau seperti ini. Karena kelemahan kita itu beda kayak di Korea Utara. Dia langsung dikunci, langsung lockdown gitu kan. Ini kita udah nggak ada guna lagi lockdown ini sekarang. Maksudnya lockdown itu nggak terlalu efektif lagi karena kita ini udah seperti Eropa. Eropa itu sudah berkali-kali lockdown. Inggris, Jerman, Italia itu kalau lockdown udah berkali-kali di setiap kotanya lockdown. Tapi kan karena virus itu udah masuk ke dalam kuali, ya ke dalam kuali itu maksudnya ke dalam negara itu, udah OTG-nya sudah banyak, udah nggak karu-karuan lagi. Beda sama Korea Utara. Di dalam itu udah nggak ada, belum ada yang kena. Dia tinggal nutup perbatasan aja. Ini masalahnya penyakitnya situ sudah masuk. Jadi kuncinya sekarang adalah kontak tracing yang benar. Vaksin itu nanti. Ya, sekarang kalian cari akal bagaimana besok minggu depan tugasnya bagaimana padahal kalau dikaji melakukan. Padahal kalau dikaji dari awal. Ya, jadi gini, kita nih sekarang ya mau lockdown pun tidak ada gunanya juga. Maksudnya lockdown itu bisa parsial dengan cara dilihat daerahnya tertentu. Misalnya Bangkinang, ya. Bangkinang per hari ini yang kena COVID misalnya ada 200 orang. Nah, di Bangkinang ini ditutup selama 2 minggu, bisa. Itu kalau kalian masukkan ke dalam usulan, bisa. Tapi lockdownnya per kota gitu. Nanti setelah 2 minggu dibuka sedikit-sedikit. Setiap orang masuk Bangkinang, itu dites. Setiap mobil masuk Bangkinang, itu tes. Setiap orang turun dari mobil, atau mau ke toko, mau belanja ke warung-warung, Indomaret atau apa, nggak boleh, harus dites dulu. Nah, kalau itu pilot project-nya berhasil, bisa diterapkan di kota lain. Karena kita sudah kebanyakan, udah masuk ke dalam penduduk yang kena itu udah terlanjur banyak. OTG apalagi. Gitu. Sekarang kan 1 juta yang udah kena. Yang realnya yang OTG yang belum dites-tes itu lebih banyak lagi. Nah, yang belum dites-tes ini udah nularin lagi. Karena dia nggak mungkin di rumah, karena tidak ada lockdown. Nah, akhirnya apa? Kontak tracing-nya udah kewalahan, udah nggak ada lagi tenaga orang untuk melakukan kontak tracing. Kontak tracing itu rumitnya, kalau kena kita berkegiatan itu kan tidak serta-merta kita ngomong sama orang, terus orang tuh cuma sendiri. Bisa aja di sebelahnya ada, atau di belakangnya ada orang, atau di lingkungannya ada orang. Nah, bisa aja tuh di antara orang-orang itu nularin ke dia nularin ke kita, atau kita nularin ke dia, kita nularin orang yang kita nggak kenal itu. Gimana mau kontak tracing? Nah, apa solusinya yang dengan kondisi udah terlanjur banyak kayak gini? Makanya di Amerika, di India, di Rusia itu udah parah sekali. Udah kayak gini kan kondisinya, udah terlanjur banyak. Jadi populasi itu, penyakit itu udah di dalam kuali, udah di dalam populasi. Nah, mengeluarkan itu udah susah. Lockdown udah dilakukan di Eropa. Nggak bisa juga, karena di lockdown pun orang-orang masih tetap berhubungan. Di dalam rumah itu saling menularkan. Jadi kecuali lockdown, orang satu-satu di dalam rumah itu memisahkan diri gitu. Nah, ini enggak, lockdownnya di dalam rumah tuh orang masih berkumpul di dalam rumah 7-8 orang. 6 orang. Kita nggak tahu 6 orang ini ada yang menularkan atau enggak, kan itu luar biasa rumitnya kan. Jadi kayak permainan catur yang rumit gitu. Nah, saya mau pinginnya tuh ada solusi dari kalian, bagaimana sistem kontak tracing mencari solusi, kira-kira dihentikan di satu kota dulu. Jadi pokoknya misalnya di Bangkinang. Di Bangkinang itu tidak ada dalam 2 bulan itu orang terpapar, dan nanti udah pasti di satu kota ini baru bisa kita tularkan di kota-kota lain. Nah, bagaimana caranya? Gitu, ya. Nah, itu kita cari minggu depan. Terus saya lihat tadi rata-rata yang bikin itu ya normatif ya. Saya pinginnya. Nah, sebelum kita masuk minggu depan nih,
yang di kelas ini sekarang ada berapa orang nih? Lisna, Oktaria, Fitri, Siensin. Ada nggak usulan kalian yang bisa saya dengar sekarang nih yang breakthrough, yang apa namanya, terobosan gitu, COVID ini. Karena kita gini, kita ini kan kuliah ini udah masuk semester kedua, kita kan online kuliah ini kan. Orang dinikmatilah namanya kuliah online, seminar online, segala macam semacam. Tapi COVID-nya nggak selesai-selesai. Di pikiran kita, yang nyelesain COVID itu pemerintah. Sekarang pemerintah, Pak Jokowi dan kawan-kawan itu sakit kepala setiap hari gimana nurun. Setiap hari siap. Dulu masih 3.000 tertular, 4.000. Sekarang udah di atas 10.000 setiap hari. Nggak turun-turun juga. Jadi kecepatan orang divaksinasi sama kecepatan COVID-nya itu kalah jauh gitu. Ya, jadi gimana kita mengalahkan kejaran-kejaran ini? Ada nggak usulan dari kalian sebelum kita tutup kelas ini? Yansin? Saya Pak mengusul. Siapa nih ngomong nih? Saya Pak, Lisna Pak. Ya, oke, apa usulnya Lisna? Yang luar biasa usulannya, sehingga setidaknya mengurangilah. Jadi mengurangi penularan, mengatasi kontak tracing-nya, sehingga kita itu cepatlah berakhir. Saya mau mengikuti seperti saran Bapak tadi kan. Bapak bilang tadi contoh di Bangkinang, lockdown khusus kota Bangkinang. Nah, supaya ekonomi mereka di sana tetap berjalan, sistem bantu tolong menolong. Contoh kalau di Pekanbaru kan ada 12 kota kabupaten ya Pak ya. Nah, yang pertama contoh Bangkinang di lockdown. Nah, yang ada 11 kabupaten kota lagi membantu perekonomian di sana, mensupport makanan mereka sehingga mereka nggak perlu keluar rumah. Betul, selama jadi ya betul. Nah, selama 2 minggu lockdown di Bangkinang, kabupaten kota yang lain membantu Kabupaten Bangkinang sehingga Kabupaten Kampar sehingga ekonomi tetap berjalan gitu loh Pak. Tapi 2 minggu kan nanti baru ganti lagi sistem seperti arisan jadinya gitu loh Pak. Itu sih menurut saya yang lebih simpel. Terima kasih Pak. Ya. Itu yang mau saya dengar dari tadi gitu loh. Itu yang mau saya dengar dari tadi. Itu kan solutif namanya, solusi. Itu dari sistem lockdown-nya. Kalau dari sistem kontak tracing-nya, nggak usah urusan sistem kontak tracing efektif. Sekarang sistem kontak tracing kita ini udah kacau balau di seluruh Indonesia. Di tes saya hari ini, positif saya. Pulang saya ke rumah, pergi saya ke kedai. Saya ada 2 nih, tesnya ada rapid, ada PCR. Rapid kan misalnya bukan belum rapid itu kan bukan positif dia kan masih potensi harus di PCR lagi. Saya pulang dulu ke rumah, pergi saya ke Indomaret dulu, pergi saya ke warung dulu, pergi saya misalnya ke ATM dulu, pulang besok baru saya PCR. Selama saya pulang itu saya udah nularin ke banyak orang, ya di rumah sama keluarga dulu. Nah, kalau masalah itu Pak kembali. Jadi gimana tuh sistem tracing yang benar? Sendiri. Gimana tuh? Gimana? Kembali ke kesadaran diri sendiri tadi, Pak. Kan kalau dihimbau, dianjurkan kalau kita bepergian keluar kota atau keluar agak jauh lah gitu kan, apalagi naik pesawat atau naik kapal laut atau naik bus umum gitu kan dihimbau harus isolasi mandiri gitu loh Pak. Jangan pergi kemana-mana segala macam. Makanya itu kesadaran itu yang lebih penting. Iya, ya kan, Pak. Kan bagi kita nyawa kita berharga. Ya, cuman kan saya nggak tahu saya OTG atau enggak. Saya kan nggak tahu nih saya OTG. Iya betul Pak. Tapi sekarang yang OTG ini, OTG ini jumlahnya lebih banyak daripada orang yang kena atau orang masuk rumah sakit. Dan OTG banyak juga yang nggak ngetes PCR dan tidak tes rapid. Nah, dia berkeliaran juga. Misalnya saya sekarang nih, saya OTG, saya nggak tes rapid, tapi saya sebenarnya udah kena COVID. Nah, terus saya menjaga diri saya menjaga-jaga diri saya. Tahu-tahu sebenarnya saya udah kena gitu.
banyak yang gitu. Ya kan, saya pakai masker tiap hari sejuta, tapi saya sudah kena juga. Iya sih. Nah, itu yang terjadi, yang nggak bisa kita tarik benang kusutnya itu, udah nggak karu-karuan gimana caranya, ya kan? Nah, apakah ada usulan dari kalian? Ini usulan ya, mencari solutif bagaimana kontak tracing yang paling efektif, yang paling jagoan lah, gitu, yang paling jago. Gimana caranya? Bagaimana kontak tracing ini nggak ada peluang dari orang OTG itu untuk nularin lagi di luar gitu. Gitu. Ya selain lockdown tadi ya. Coba menurut Bapak apa? Ya makanya kalau saya ngomong sekarang untuk apa saya cerita gitu, untuk apa harus kalian dong, masa saya ceramah lah saya kalau gitu. Ya kan? Ya dari kalian dong, ya kan selalu berpikir. Kalau itu saya aja yang berpikir sendiri, gitu kan? Ya, ada nggak usulannya? Kontak tracing aja. Oke Pak, Ada nanti dipikirkan Pak ya. Ini Pak, sebenarnya sebenarnya Pak. Pak. Ya. Sebenarnya sebelumnya saya udah beberapa membuat catatan sih Pak. Sebenarnya ya kan kalau itu yang Bapak minta, saya sebenarnya saya takut tidak tepat sasaran yang tadi, karena yang ini kan maksudnya ya. Nggak dengar saya nih kawan-kawan. Bisa dikatakan karya tulis, bukan kalau di antara karya nyata dan karya tulis. Nah, sekarang ini saya berandai-andai, cuma berandai-andai, ini saya aja Pak, hasil imajinasi saya untuk bisa diterima dengan logika atau tidak ya Pak ya. Apa itu? Saat nih Pak, membuat tulisan ya Pak ya. Sampaikan aja itu di sini saya bikin Pak untuk penanggulangan COVID-19 ini. Ya, Ya ini Bu Lisna udah interruption nih. Oke, terus? Memang kalau benar-benar kita pengen zero case, ya mungkin kita lockdown dari awal ya. Ya, kan sama saya. Tapi ini kata Bapak tadi, barat gulai udah tercampur, ya tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, ibarat gulai sudah tercampur. Jadi kita masuk dalam kasus yang paling rumit, yaitu kayak benang kusut kayak Pak. Jadi bagaimana sekarang kan sejak ada COVID-19 ini, ada yang namanya dana untuk penanggulangan COVID-19. Nah, kalau menurut saya, kalau dana itu digunakan memang betul-betul untuk ide untuk solusi yang tepat, mungkin bisa Pak. Seperti misalnya, yang seperti saya pernah tulis sebelumnya, ini udah 2 bulan yang lewat saya tulis, itu kan dari yang dana itu ada di pemerintah, lockdown dan ada beberapa PSBB dan tidak, itu kan mengingat perekonomian ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dana itu dipakai untuk membeli hasil pertanian para petani Indonesia, kemudian dibagikan kembali ke orang-orang Indonesia yang terdampak lockdown, mungkin perekonomian hidup yang terdampak lockdown juga bisa kayak menyambung hidup untuk makan gitu ya kan. Nah, untuk sekolah pertemuan kita sudah mengadakan daring, untuk masyarakat yang berkebutuhan membayar cicilan apa segala macam, finance kayak gitu, dia sudah memberikan kelonggaran. Ya kan, habis itu ya kita memanfaatkan itu lagi. Ya, pertanyaan saya, sampai berapa lama kita mempunyai kekuatan dana untuk menahan yang bikin begitu, beli produk pertanian, beli ini, beli itu, subsidi bunga, subsidi ini, subsidi itu. Sampai kapan uang kita cukup kalau COVID-nya nggak berhenti? Itu pertanyaannya, ya. Pak, ini pendapatan masyarakat ya. Kan? Pendapatan saya jawab ya. Oke, coba ayo. Saya jawab Pak ya. Maaf, saya berada di negara yang
semua sudah tahu bagaimana. Ya. Mengapa mereka bisa mengcover? Padahal Kenapa kita miskin negara ya. yang hebat, Padahal negara termasuk yang kaya tidak? Pak, jangan disebutkan itu, Pak. oke. Oke. Oke, lanjut terus. Nah, kenapa kita di negara yang kaya, maaf berkata ya kan kayak sekarang saya di musim dingin. Mau panen apa di sini musim dingin? Mau tanam apa? Iya kan? Mau panen apa? Mau tanam apa? Nah, kita di Indonesia masih bisa punya, ya saya punya pot. Apa salahnya ngapain bunga-bunga itu ditanam? Pasal cabai ditanam. Ya, oke. Jadi usulannya bagus sekali ya. Kita solutif sekali ya. Jadi yang saya mau tuh yang seperti itu. Yang solutif ya. Jadi sifatnya solusi ya. Jadi bukan misalnya halo? Halo? Ya, lupa. Ya. Ya, lupa. Ya, jadi yang usulan-usulan solutif tadi. Jadi Oktarianingsih sudah mengatakan, oh dana-dana COVID ini digunakanlah untuk beli produk pertanian, ya. Terus produk pertanian ini digunakan untuk mensubsidi kalau ada lockdown tadi, ya, umpamanya lockdown lokal, sehingga pemerintah itu nggak kehilangan akal untuk bagaimana COVID ini bisa berhenti dengan cepat. Sekarang COVID-nya itu nggak berhenti-berhenti, tambah parah gitu. Uang udah banyak keluar untuk subsidi rumah tangga yang 300.000, 600.000 per kakak itu seluruh Indonesia habis terus kan dari 6-7 bulan terakhir. Terus COVID-nya nggak turun-turun, malah menjadi-jadi. Terus uang kita tuh sampai kapan kok kekuatannya? Gitu. Nah, sampai kapan? Mungkin Pak, usul lagi Pak. Ya. Usul Pak, tambahan dari Bu Okta tadi itu, mungkin pemerintah perlu membuat undang-undang jika contoh tadi seperti Bapak bilang dia sudah tahu kalau dirinya sudah mungkin atau OTG lah, ada undang-undang jangan di apa contoh dia berkumpul atau membuat keramaian gitu kan nggak jaga jarak. Maunya pemerintah buat undang-undang untuk hukum jika seseorang membuat keramaian, ya kan? Ada hukuman yang nyata gitu loh Pak. Itu singkatnya, ada hukuman yang nyata. Kalau hanya sekedar denda, orang akan bayar denda. Tapi hukuman mungkin seperti lebih tegas lagi gitu loh Pak. Itu usul saya. Ya itu masukin besok minggu depan. Ya, minggu depan masukin. Ya diomongin tapi nggak ditulis. Ditulis dong, ya kan? Ya, jadi usaha kami nggak tapi saling memahami. Ya, kemudian boleh saya lagi Pak. Ya, jadi saya tuh pingin kali kelasnya walaupun kelas kita ini kecil ya, walaupun kelas kita ini nggak banyak kecil, jadi kelas kita ini solutif gitu ya terhadap problem. Berkualitas ya Pak. Berkualitas, terus nggak cuman pengantar bisnisnya aja, pengantar apa komunikasi bisnis aja gitu ya. Komunikasi bisnis itu kan bagaimana menarik orang, bagaimana orang suka, bagaimana orang senang ya membeli produk kita. Terus tapi kondisi sekarang pandemi kayak gini itu akan terganggu semua. Mau komunikasi kita bagus-bagus, orang sakit nggak bisa terima juga. Ya jadi kita ini kan kalau nggak benar, ya kita ini kalau nggak benar penanganan pandemi ini kayak kita ini berada memasuk jurang, ya berada di jurang kehancuran kalau nggak benar gitu. Memang orang-orang yang tahan badannya, orang sehat gitu itu nggak akan santai-santai aja. Tapi lama kelamaan satu saat ada masanya kena gitu. Nah begitu kena sembuh syukur, kalau nggak sembuh meninggal. Gitu. Itu nggak akan berakhir. Jadi saya melihatnya yang usulan-usulan tadi itu solutif. Ya itu lu tirulah misalnya. Kalau nggak bisa meniru misalnya Korea Utara, tirulah Selandia Baru. Kalau nggak bisa tiru Selandia Baru, tirulah Vietnam. Gitu ya. Jadi apa yang negara-negara itu lakukan, coba dicari di internet. Ya, coba kalian cari di negara-negara yang COVID-nya rendah, berhasil penanganan COVID, apa sih yang mereka lakukan? Nah,
bikin tugasnya minggu depan ya. Terutama masalah kontak tracing ya. Bagaimana kontak tracing yang efektif. Karena tangkapan saya sekarang ini, permasalahan paling fatal itu di kontak tracing. Kontak tracingnya yang parah sekali. Sehingga udah nggak karu-karuan lagi. Mau kita cuci tangan, mau kita pakai masker, mau kita apa, udah nggak karu-karuan lagi. Sehingga makin hari itu makin banyak. Ditambah kita nggak lockdown, nggak ditutup. Tempat ibadah nggak ditutup sekarang lagi kan, Jumatan nggak ditutup. Itu parah sekali. Di Indonesia ini kayak saya kasih contoh minggu kemarin kan saya cerita juga. Di Indonesia ini ada 1 juta masjid. Ya, lebih kurang 1 juta masjid ya. Ini masjid aja nih, belum gereja, belum wihara. Masjid 1 juta. Ya, sepertiganya aja yang sholat Jumatan itu bisa nularin berapa banyak, berapa puluh ribu orang satu hari Jumat aja. Jadi hari Jumat itu orang bisa menularkan berpuluh ribu yang nggak ketahuan ya gitu. Nah, jadi itu masalah Jumatan aja, belum lagi yang lain. Nah, itu kalau udah kena, itu kontak tracingnya gimana? Kita nggak kenal orang di dalam tempat ibadah itu semuanya. Kan pusing kan? Dulu sempat masjid nggak boleh kan Jumatan. Selama 3 bulan kalau nggak salah. Terus dibuka lagi sekarang. Ya kan? Entah mau menjadi-jadi lagi. Udah akhirnya kontak tracingnya udah nggak sanggup lagi pemerintah. Gitu ya. Nah, itu yang coba kalian cari solusinya yang solutif tadi. Yang kamu masukin Bu Lisna tadi, masukin di paper kamu minggu depan. Tanggal 8 kita ujian, minggu depan terakhir masuk ya. Oke? Nanti Pak nggak masuk, tolong kasih tahu tugasnya seperti itu. Jangan tugas yang seperti tadi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu. Itu mah nggak perlu tulis gitu ya. Ya, oke? Oke, Pak. Oke ya. Jadi usulannya Oke, Pak. Jadi coba dimasukkan lagi kalau ada usulan-usulan yang lebih berbobot lagi, dimasukin ke papernya minggu depan ya. Tanggal 8 kita ujian tatap muka, tapi social distancing di kampus 2 Sofa ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Tugas jangan lupa dibikin. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.